Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sebagai pemateri pertama, perkenalkan nama saya Zuri. Saya dari kelompok 8. Akan membahaskan yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi ini dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, menurut Abdullah 2007, sumber daya alam juga ditentukan oleh niat kemanfaatannya bagi manusia, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, seperti sumber daya alam air. Nah, di mana dalam kehidupan yang nyata, air sangat memiliki peranan penting selain untuk diminum. Air juga dipergunakan untuk memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, kita harus memperhatikan cara untuk melestarikannya. Selanjutnya yaitu bagian B. Nah, penggolongan sumber daya alam. Nah, dalam penggolongan sumber daya alam, berdasarkan bagian atau bentuk yang dimanfaatkan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam materi. Nah, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. Nah, contohnya batu kapul dan tanah liat diolah menjadi semen sebagai bahan bangunan. Selanjutnya yaitu bagian kedua, sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ialah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan hewan disebut sumber daya alam hewani. Nah, selanjutnya bagian 3 yaitu sumber daya alam energi. Nah, bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Nah, untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Selanjutnya itu bagian yang keempat, sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam ruang ini adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Contohnya seperti tempat tinggal, tempat bermain, dan ruang untuk mata pencarian. Selanjutnya itu yang terakhir bagian 5. Nah, sumber daya alam waktu. Nah, sumber daya alam waktu ini sulit dibayangkan. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena adanya waktu terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, musim kemarau sulit mendapatkan air, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Terima kasih.